Barang baru stok lama. Jadi ada kata yang menarik. Sunrise itu menarik, tapi sunset juga menarik katanya. Milenial, jadi milenial juga menarik, kolonial juga. Kolot dia. Oke. Menyampaikan salam Bapak Wakil Presiden bahwa beliau baru saja telah memanggil seluruh staf khusus yang sudah mendapatkan surat keputusan dari Presiden. Ada 8 orang staf khusus itu dengan bidang masing-masing yang memang sudah sesuai dengan nomenklatur yang sesuai dengan peraturan sebelumnya, yaitu mulai dari zaman Wakil Presiden sebelumnya yaitu Bapak Yusuf Kalla. 8 orang itu yang pertama adalah misalnya Bapak Muhammad Nasir ya. Bapak Muhammad Nasir itu sebelumnya adalah Menteri Pendidikan Tinggi. Nah, sekarang beliau menangani masalah reformasi birokrasi, dan tentu saja karena memang di dalamnya tidak disebutkan mengenai pendidikan, otomatis beliau juga menangani masalah-masalah pendidikan. Dia akan memberikan masukan kepada Wakil Presiden terkait dengan isu-isu strategis yang terkait dengan masalah pendidikan. Itu Bapak Muhammad Nasir. Yang kedua itu ada Bapak Satya Rinata, yaitu orang lama yang sudah menjadi staf khusus mulai dari zamannya Bapak Yusuf Kalla ya. Beliau membidangi masalah hukum. Nah, jadi sampai saat ini tetap beliau ada di bidang masalah hukum. Lalu yang lain itu misalnya juga ada Bapak Sukriansyah. Pak Sukriansyah itu menangani persoalan yang terkait dengan masalah investasi dan beberapa persoalan yang terkait dengan itu. Pak Sukriansyah itu sebelumnya juga pernah menjadi staf khusus di Menteri Pertanian, Pak Sukriansyah. Lalu juga ada Bapak Lukman Hakim. Bapak Lukman Hakim itu menangani masalah ekonomi. Bapak Lukman Hakim sebelumnya itu adalah pengurus dari Majelis Ulama Indonesia yang membidangi masalah-masalah ekonomi di Majelis Ulama Indonesia. Lalu berikutnya itu ada namanya Bapak Imam Aziz, Bapak Imam Aziz ya. Bapak Imam Aziz itu alumni Yogyakarta, aktivis UIN Yogyakarta, aktivis LSM. Dia banyak bergerak pada pemberdayaan masyarakat di bawah dan sangat peduli dengan masalah kemiskinan, juga peduli sangat dengan isu-isu HAM. Beliau juga menangani masalah yang terkait dengan pemberdayaan kemiskinan dan isu stunting. Jadi itu yang ditangani oleh Bapak Imam Aziz. Lalu juga ada Bapak Robikin, sarjana hukum, MH juga, tapi dia tidak, walaupun sarjana hukum, dia tidak menangani masalah hukum, tetapi dia menangani masalah antar lembaga, hubungan antar lembaga. Saya kira itu, dan saya sendiri ya tentu saja yang sebelumnya sudah memang bersama Wapres bidang informasi dan komunikasi yang sekaligus ditunjuk oleh beliau sebagai juru bicara Wakil Presiden. Ya seperti sekarang beliau ada rapat di dalam, lalu ditunjuklah. Kira-kira seperti itu. Pak, dari nama yang disebutin tadi? Ya, mulai bertugas mulai dari hari sekarang. Tadi disepakati bahwa pada setiap hari Selasa siang itu akan ada rapat koordinasi, dan sebelumnya pada rapat itu selalu ada
isu-isu strategis yang akan dibahas, dan itu rapat koordinasi itu akan melibatkan seluruh 8 staf khusus itu beserta wakil presiden tentunya rapat itu, dan Bapak Sekda Pres dan Deputi itu akan efektif setiap hari Selasa siang, diawali makan siang sampai selesai. Pak, dari nama-nama yang disebut tadi, apakah ada campur tangan dari Presiden? Oh enggak, Presiden sepenuhnya memberikan kewenangan soal ini kepada Wakil Presiden, dan relatif cukup cepat yang diajukan oleh Bapak Wakil Presiden. Begitu diajukan, saya kira tidak lebih dari seminggu sudah SK-nya. Pak, kalau misalnya di samping itu sebelumnya apakah ada tim seleksi sendiri Pak dari Pak Wapres? Yang menyeleksi itu adalah pertama Bapak Wakil Presiden sendiri, lalu dikonsultasikan ke sejumlah pihak, terutama ke Sekda Pres, Pak Umar. Diskusinya sama saya, tentu saja berdiskusi. Saya kira itu. Untuk pertimbangannya apa, Pak? Sehingga muncul nama-nama yang tadi disebutkan. Pertimbangannya saya kira pertama tentu saja karena ini semacam wilayah kewenangan sepenuhnya Wakil Presiden. Tentu saja ini adalah orang-orang yang bagaimana Presiden nyaman dengan orang-orang yang bersangkutan. Ini kan semacam bagian dari politik kehakan yang dimiliki oleh setiap orang ketika dia masuk ke jenjang politik tertentu, maka dia diberikan kewenangan untuk menentukan siapa yang akan membantu. Dan itulah orang-orang yang nyaman, profesional, ya, bukan hanya sekedar nyaman, tapi profesional di bidangnya untuk menangani persoalan-persoalan yang terkait dengan isu-isu yang baru. Tadi ada dari PBNU dan MUI ya Pak? Ada yang dari PBNU, ada yang dari MUI, ada yang dari tadi Pak Satya Arinanta itu adalah orang UI ya, saya kira. Juga ada Bapak siapa tadi, Pak Nasir, saya kira orang yang cukup profesional di bidang pendidikan karena sebelumnya dia memang memiliki masalah pendidikan. Jadi seperti itu. Pak Mas Dugi, kalau kan dari kebanyakan Presiden dari kemarin kan organisasi banyak Islam. milenial, tapi kenapa dari pihak Pak Maruf Amin tidak memilih milenial untuk mencoba untuk membantu Wakil Presiden, Pak? Saya kira karena Bapak Presiden sudah merekrut kalangan milenial, walaupun itu kan tidak semuanya milenial, ya, sebagian milenial, maka itu kan juga yang penting dari berbagai komponen kemasyarakatan, lengkap dari berbagai lapisan sosial, ya, apakah dari milenial ataupun dari kolonial, saya kira sama lah. Berubah-ubahnya karena Kiai ini generasi kolonial, ya, makanya yang kolonial. Tapi itu tidak mengurangi terhadap kompetensi dan keahlian masing-masing. Lembaga Pendidikan Tinggi NU. Di bawah beliau dari Rois Am pada saat itu. Dan dengan hal ini sudah kenal semua. Oke. Tahu lah. Dia udah tahu apa yang saya lakukan dan apa yang saya lakukan. Pak, kalau boleh tahu tupoksi secara rincinya yang akan Bapak kerjakan sebagai staf khusus membantu Pak Wapres itu apa aja sih, Pak? Dan nanti saya Meliputi akan memberikan masukan kepada Bapak Wapres kaitan reformasi birokrasi yang harus kita lakukan. Oke, siap Pak. Oke, kasih Pak.